Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan tentang perintah berpuasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintah puasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan dimaksudkan untuk menjadikan mereka pribadi-pribadi yang luhur dan bertakwa. Perintah puasa bukan merupakan hal yang baru dan khusus bagi umat Rasulullah SAW. Hal ini telah diperintahkan dan telah dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu. Kita tidak mengetahui secara persis tata cara berpuasa yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu. Tetapi kita bisa menemukan beberapa cuplikan tentang puasa ini di dalam Alkitab misalnya. Merujuk pada kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, disebutkan adanya perintah berpuasa baik yang dilakukan pada bulan tertentu ataupun puasa yang secara khusus dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, amalia puasa merupakan hal yang sudah dijalankan sejak lama oleh umat manusia. Bahkan sebenarnya bukan hanya manusia, hewan-hewan pun banyak yang melakukan puasa pada momen-momen tertentu pada hidupnya, yang kadang menjadi sebuah proses transformasi pada hewan-hewan ini. Di kalangan masyarakat Arab, khususnya orang-orang Quraisy, kebiasaan berpuasa bukan suatu yang sama sekali asing. Di dalam Sahih Bukhari sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa sejak zaman jahiliyah orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah juga biasa melakukannya. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau juga memerintahkan kepada kaum muslimin hingga datangnya perintah berpuasa di bulan Ramadan. Sejak saat itu, puasa Asyura menjadi suatu yang sunnah bagi kaum muslimin. Puasa di bulan Ramadan baru diperintahkan pada tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Pada bulan Ramadan tahun itu juga terjadi perang besar yang pertama di antara kaum muslimin dan musyrikin Makkah, yaitu Ghazwa Al-Badar. Di dalam Tarikh Tabari disebutkan bahwa perintah berpuasa di bulan Ramadan telah diumumkan sejak bulan Sya'ban pada tahun tersebut. Begitu pula 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri pada tahun itu, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan pada hari Id, Nabi dan para sahabat keluar untuk mengerjakan sholat Id. Ketika itulah hal-hal tersebut dilakukan untuk pertama kalinya di tengah kaum muslimin di Madinah. Pada bulan itu juga, kurang lebih pada tanggal 17 Ramadan, kaum muslimin berperang menghadapi musyrikin Makkah di Badar. Allah memberi mereka kemenangan besar di Badar, sehingga mereka menyambut hari raya Idul Fitri pada tahun itu dengan 2 kemenangan. Menurut Ibnu Katsir di dalam kitab tarikhnya, zakat atas harta yang telah jatuh nisabnya juga ditetapkan pada tahun kedua ini. Sejak turunnya perintah berpuasa tersebut hingga ke hari ini, kaum muslimin selalu melaksanakan kewajiban puasa, menahan lapar dan dahaga serta menahan hawa nafsu. Sejak subuh hingga waktu maghrib sepanjang 29 atau 30 hari bulan Ramadan. Tidak ada yang tidak menjalankannya kecuali orang-orang yang memiliki uzur syar'i di antara mereka atau orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Banyak peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Selain perang Badar, sebagaimana telah disinggung di atas, peristiwa penaklukan kota Makkah juga terjadi pada bulan Ramadan. Sekitar tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat meninggalkan Madinah menuju Makkah bersama 10.000 tentara. Seminggu kemudian mereka memasuki Makkah dan menguasainya nyaris tanpa pertempuran. Dengan begitu, seolah-olah Ramadan menjadi pembuka dan penutup terjadinya peperangan besar antara kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin Makkah pada masa itu. Begitu pula, ibadah puasa Ramadan pada hakikatnya merupakan satu bentuk peperangan besar antara diri kita dan hawa nafsu. Dan ketika kita berhasil memenangkan peperangan itu, kita pun merayakan kefitrian diri tepat setelah keluar dari madrasah Ramadan. Setiap kali kita berbuka puasa, tubuh kita dalam keadaan siap menerima makanan dengan rasa nikmat yang besar. Saat kita kembali kepada fitrah di penghujung Ramadan, jiwa kita semestinya juga dalam keadaan siap sepenuhnya untuk menerima curahan ilmu, iman, serta kasih sayang darinya. Sehingga rohani kita pun bisa tumbuh sehat dan naik tinggi kepadanya.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah berfirman dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman dan memerintahkan untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan puasa itu dapat membersihkan jiwa, mensucikannya dari perilaku jelek dan akhlak yang tidak terpuji. Dapat kita simpulkan bahwa puasa itu bukan hanya merupakan syariat dari Nabi Muhammad SAW, namun termasuk syariat yang sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad dan umatnya diwajibkan berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan pada umat terdahulu. Bahwa yang diseru untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Jika kita mengaku sebagai orang beriman, tentulah kita patuhi seruan Allah itu dan terhindar dari melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Demikian informasi yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat, berguna, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.